Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan sahabat setia channel YouTube Al Furqan. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali di bulan suci ini, di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, dan juga diberikan kesempatan olehnya untuk bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu berupa kemaksiatan ataupun kealfaan dan yang lainnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atsbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah atau ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka memang sudah sepantasnya atau mungkin sudah menjadi tabiat kita untuk lakukan berbagai macam kesalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah juga dalam hadisnya, kullu bani adam khata', bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat salah. Akan tetapi ada solusi yang telah diberikan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis tadi, yaitu wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka dari itu sudah sepantasnya lah bagi kita untuk bisa memanfaatkan momentum yaitu di bulan suci ini, ya, di bulan Ramadan ini, dengan kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis tadi wa atsbi sayyatal hasanata tamhuha, yang dimaksud dengan al-hasanah adalah segala bentuk ketaatan, termasuk di dalamnya adalah taubat kepada Allah. Taubat di sini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat saja, akan tetapi juga seluruh manusia, apakah dia maksiat ataukah tidak, apakah dia ulama ataukah orang biasa, kita disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun dalam hadisnya disebutkan, fa inni atubu fil yaumi ilaih mi'ata marrah, dan sungguhnya aku bertaubat kepada Allah itu dalam sehari itu 100 kali. Rasulullah sebagai mana kita ketahui bahwasannya dia adalah orang yang maksum, yang dipelihara dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan taubat ataupun istighfar kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali, bahkan dalam riwayat yang lain adalah 70 kali. Maka apalagi yang akan kita tunggu? Kita adalah manusia yang banyak salah, yang penuh dosa. Kalau Rasulullah saja sudah melakukan taubat ataupun istighfar kepada Allah 100 kali, maka sudah pantasnya bagi kita untuk melakukannya lebih dari itu. Maka sahabat channel YouTube Al Furqan, jangan sampai momentum ini kita sia-siakan, karena mungkin saja dalam pemikiran atau mungkin dalam pikiran setiap pelaku-pelaku maksiat ataupun pelaku-pelaku dosa, ada saja bisikan-bisikan setan dalam dirinya, di mana setan mengatakan bahwasanya aku telah melakukan banyak kemaksiatan, apakah Allah akan mengampuniku? Apakah Allah akan mengampuniku? Inilah yang dibisikkan oleh setan kepada para pelaku kemaksiatan. Kalau kita kembali lagi kepada hadis kullu bani adam khata', bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah membuat kesalahan, dan memang kita pasti pernah berbuat kesalahan, dan tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Maka sudah sepantasnya lah kita untuk setelah kita berbuat salah untuk bertobat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita melupakan tobat setelah kita melakukan dosa tadi atau maksiat tadi. Dalam hadis lain disebutkan, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum.
Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, Allah akan lenyapkan kalian. Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan ganti dengan kaum baru yang mereka melakukan dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Akan tetapi jangan dijadikan bahwasanya hadis ini adalah suatu dalil ataupun suatu alasan bagi kita untuk terus-menerus melakukan dosa kepada Allah. Jangan sampai kita salah menafsirkan laulam tuznibunallah dan seterusnya tadi itu, bahwasanya Allah akan melenyapkan kaum yang tidak berbuat dosa tadi, dan kemudian Allah akan ganti dengan kaum baru yang dimana kaum tadi melakukan dosa kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jangan dijadikan bahwasanya ini adalah dalil ataupun alasan agar kita terus-menerus melakukan dosa. Ini hanyalah angin segar bagi para pelaku maksiat ataupun dosa besar tadi, agar jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana setan-setan membisikkan kepada mereka atas kemaksiatan, besarnya dosa yang dilakukan oleh mereka tadi, sehingga mereka akhirnya berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya lah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bertobat maka kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang maghfirah, bulan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka pintu surga sebanyak 8 pintu dan menutup pintu neraka sebanyak 7 pintu tadi. Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Maka jangan sampai kita di bulan suci ini justru mengetuk pintu yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, dengan melakukan berbagai macam dosa. Bahkan Allah sendiri yang menutupnya di bulan suci Ramadan ini. Jadi itulah tadi bahwasanya bulan maghfirah atau bulan Ramadan ini adalah sudah sepantasnya lah bagi kita untuk, atau momentum yang pantas atau yang tepat bagi kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita sudah bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiqomah, memang pasti ada saja gangguan dari syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian. Sekali-kali kalian tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk istiqomah. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah, sekali-kali kalian tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk istiqomah. Maka memang telah menjadi tabiat manusia untuk tidak bisa istiqomah terus-menerus. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Akan tetapi ketika kita tidak bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, wa khairul khatta'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang membuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah, dan Allah pun mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya. Maka jangan sampai kita terpukau atau terus-menerus kita melakukan dosa, atau mungkin kita berslogan dengan slogan orang-orang kafir, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Kita tidak akan tahu bagaimana kita mati nanti. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, atau mungkin dalam keadaan kita sudah bertobat kepada Allah. Maka ketika kita telah mengetahui banyaknya dosa kita, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir, yang terkenal dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Bang siapa yang memiliki suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan dia dengan kebiasaan tadi. Maka
Sudah sepantasnya kita untuk bisa membiasakan diri kita untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah, berbuat kesolehan dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah Allah dan Rasulnya tuntunkan kepada kita, agar ketika kita wafat nanti kita akan mendapatkan husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau seandainya di akhir hayat kita melakukan ibadah, maka itulah yang lebih baik bagi kita. Itulah yang kita impikan bagi setiap mukmin. Maka bagi kita yang telah terbiasa melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa ataupun maksiat, sudah cukuplah sekarang ini, agar kita bisa introspeksi diri kita dengan kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.